Seberapa sering kita memikirkan sebuah kegagalan? Setiap orang di luar sana punya kegagalannya masing-masing. Sekalipun kita memandang posisinya adalah tempat teraman saat ini, bukan berarti di waktu yang sebelumnya posisinya selalu sama. Apalagi tentang masa depannya nanti. Berhenti untuk menjatuhkan diri hanya karena belum sepadan dengan pencapaian orang lain. Jangan hardik mimpi-mimpi yang sudah direncanakan hanya karena tidak lebih tinggi dari mimpinya orang lain. Bukannya setiap dari kita punya cara yang berbeda, punya sikap yang berlainan, bahkan pola pikir yang belum tentu berujung setuju saat disatukan. Jadi, tenanglah, keberhasilan atas dirimu diperoleh dari pencapaianmu. Kemajuan dirimu dilihat dari bagaimana masa lalumu. Indonesia tidak dikatakan merdeka jika sebelumnya tidak dijajah dan berjuang untuk memerdekakannya. Sebab itu serupa dengan diri kita. Kita tidak akan dikatakan menang jika sebelumnya tidak berjuang untuk memperoleh sebuah kemenangan. Bicara tentang kegagalan terbesar apa sih yang pernah dirasakan? Gagal membangun bisnis, gagal meraih prestasi, gagal menyelesaikan target, atau mungkin gagal membangun hubungan yang serius dengan seseorang. Jawaban itu bentuk perasaan paling murni, karena biasanya tanpa disadari, orang yang mengakui kegagalannya tidak berlebihan seperti menceritakan keberhasilannya. Tapi, itu bukanlah sebuah kegagalan yang mutlak. Ia hanya belum menetap di tempat yang tepat. Mungkin kurang dorongannya, kurang doanya, kurang telitinya, hingga kurang kesabarannya. Itu artinya semuanya sengaja tertunda, menunggu tuannya kembali memperbaiki apa yang pernah digagalkan. Tidak sedikit dari kita yang berhenti berjuang sebab kegagalan yang dirasakan terlalu jauh, bahkan sampai jatuh. Belum lagi benih kecewa yang timbul akibatnya. Munculnya rasa kecewa bukanlah tanpa alasan. Ingat, saat memulai sesuatu, kita mengawalinya dengan niat kan? Jadi, luruskan dahulu niatnya. Jika sudah dengan niat, kenapa masih merasa kecewa? Yang mengundangnya adalah harapan. Harapan kita yang terlalu memaksa hal tersebut harus berwujud. Tidak ada yang menyalahkan sebesar apapun harapan yang kita patokkan. Yang membuatnya gusar adalah porsi tindihan yang kita berikan. Jangan rusak anak mimpimu hanya karena induknya telah kau rasa hancur. Bara yang dinilai tidak berfungsi juga harus ada usaha untuk memperbaikinya agar fungsinya kembali. Lakukan hal serupa. Perihal kecewa yang hadir, terlepas dari kita punya cara atau tidak untuk menangkisnya, yang pasti kita dituntut agar tidak berlarut di dalamnya. Sebab, tidak semua kegagalan bermakna buruk. Tidak semua kegagalan menjadi akhir. Tidak semua kegagalan mematikan hasrat untuk berjuang setelahnya. Winston S. Churchill bilang, "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." Kesuksesan itu bukan akhir. Kegagalan itu bukan hal yang fatal. Namun, keberanian untuk melanjutkan adalah yang diperhitungkan. Lantas sejauh ini, alasan apa lagi yang membebanimu? Cukuplah menganggap kegagalan membatasi diri untuk maju. Justru harus beralih sebaliknya. Karena kegagalan menghadirkan semangat terbesar kita untuk menunjukkan pada rasa kecewa bahwa diri ini jauh di atasnya. Yang memotivasimu adalah dirimu sendiri. Jangan datangkan harapan dari orang lain. Kendali pikiranmu merupakan hak dan kuasamu.